Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 546 sampai 550. Hey, tapi saat berikutnya, semua orang merasa seperti menjadi gila. Saya melihat Audi melayang melewati tikungan dengan seekor naga mengibaskan ekornya. Apakah ini baik-baik saja? Bola mata beberapa orang hendak terbang keluar. Di Audi, Ye Junlin tersenyum. Xiao Qin, kamu bisa membuka matamu sekarang. Setelah Xiao Qin membuka matanya, dia menemukan bahwa mobil itu melaju dengan mulus di jalan lurus. Baru saja melewati kurva, Xiao Qin terkejut. Masih banyak tikungan di jalan ini, dan Ye Junlin tidak melambat sama sekali. Di jalan lurus, sebagus apapun performa mobil Audi, tidak bisa menandingi performa dua mobil sport. Tapi ada banyak tikungan, dan Ye Junlin tidak melambat. Jadi cepat tinggalkan kedua mobil sport itu saling berkejaran dalam waktu yang lama, dan pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa melihat bagian belakang Audi. Persetan, Zhang Dongsu tertegun. Dia telah bergabung di klub supercar besar. Belum pernah melihat pembalap sebaik itu, temukan dia untukku, aku harus menggalinya. Kata Zhang Dongsu, segera, Ye Junlin dan keduanya datang ke rumah Zhao. Begitu mereka melihat Xiao Qin, anggota keluarga Zhao semuanya senang. Tapi melihat Ye Junlin, ekspresinya langsung berubah. Dua lelaki tua, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan, menyapa Ye Junlin karena Ye Junlin telah memberinya tembakau dan alkohol khusus. Tetua kedua, apakah persediaan khusus tembakau dan alkohol cukup? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Cukup, beberapa tahun sudah cukup. Jawab Zhao Jiangwo. Zhao Suecheng dan yang lainnya memelototi Ye Junlin. Xiao Ruomei bahkan mendengus dingin. Zhao Yuan membawa mobil, bukankah itu cukup? Iya. Itu dikirim oleh Zhao Yuan. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Yang lain juga mencibir. Melihat ini, Xiao Qin dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kakek dan nenek, mengapa kamu memanggilku kembali begitu terburu-buru? Kalian semua mengatakan bahwa sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Zhao, dan aku takut, Ye Junlin juga. Mendengarkan dengan hati-hati, bagaimanapun, ini adalah tugas yang diberikan oleh Li Ziran. Dia merasa lega karena keluarga Zhao baik-baik saja. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei saling memandang dan tersenyum, sangat bersemangat. Zhao Jiangwo juga tersenyum senang. Biar ku beritahu, seseorang datang untuk melamar. Kata Wu Mulan. Xiao Qin tertegun sejenak, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan heran dan berkata, mungkinkah itu aku? Iya. Benar, kepala suku tua kakekmu dan aku akan datang sendiri besok untuk melamar cucunya. Dia tertarik padanya, kamu. Kakekmu dan aku sama-sama menyetujui pernikahan ini. Kami telah melihat anak itu. Dia sangat baik. Wu Mulan tertawa. Zhao Jiangwo juga mengangguk. Ya, itu benar, anak itu sangat luar biasa. Dia harus menjadi yang terbaik di antara semua orang yang pernah saya temui. Saya tidak setuju. Xiao Qin menolak tanpa berpikir. Putri, apa yang kamu bicarakan? Kamu belum pernah bertemu siapapun. Jadi mengapa kamu menolak? Xiao Ruomei berkata tidak puas. Zhao Suecheng juga menggema. Apakah Anda tahu identitas kencan buta itu? Dia adalah Chu Tianzuan, pewaris keluarga Hua Haichu. Keluarga Hua Haichu adalah keluarga kuasi kerajaan, keluarga kaya di berbagai tempat di Tiongkok telah melampaui pada tingkat tertentu. Yang terakhir tidak hanya diukur dengan ilmu ekonomi saja. Ini lebih tentang kekuasaan dan apakah keluarga tersebut memiliki ahli seni bela diri yang bertanggung jawab. Dia tidak akan dipanggil dengan nama keluarga kaya biasa. Setelah melampaui keluarga kaya seperti keluarga Su Hangsen dan keluarga Lei, mereka akan disebut keluarga kerajaan. Keluarga yang dikenal sebagai keluarga kerajaan ini sama sekali bukan hasil kerja keras kepala keluarga selama puluhan tahun. Sebagian besar keluarga kerajaan memiliki sejarah lebih dari 1 atau 200 tahun, dan merupakan keluarga super yang diwarisi dari masa lalu.
Sejarah keluarga-keluarga ini dapat ditelusuri kembali ke Republik Tiongkok, atau bahkan lebih lama lagi. Dalam istilah awam, keluarga kerajaan adalah pencapaian beberapa generasi masyarakat, yang telah bekerja bersama selama ratusan tahun. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh satu orang yang bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Inilah perbedaan antara keluarga kaya dan keluarga kerajaan. Hanya segelintir orang di Tiongkok yang bisa disebut keluarga kerajaan. Misalnya Huahai yang merupakan pusat perekonomian Tiongkok. Disinilah letak keluarga kerajaan yang sebenarnya. Tidak pernah ada keluarga kerajaan di Provinsi Jiangnan. Keluarga Chu Tianchuan, teman kencan buta Xiao Qin, adalah keluarga semi-kerajaan. Sedikit lebih baik dari keluarga kaya, tapi masih puluhan tahun lagi untuk menjadi keluarga kerajaan sejati. Tapi itulah masalahnya, keluarga Huahai Chu menghancurkan semua keluarga di Provinsi Jiangnan. Bahkan ketika Yuan Sanhe ada di sini, tidak ada bandingannya. Kakek Chu Tianchuan, Chu Renxiong, juga seorang jenderal yang kuat di ketentaraan ketika dia masih muda. Tidak ada yang bisa meremehkannya, jadi ketika Chu Renxiong melamar datang ke keluarga Zhao untuk melamar, Zhao Jiangwo dan Wu Mulan sangat bersemangat hingga mereka tidak bisa tidur. Jika Xiao Qin dan Chu Tianzuan menikah, pertama, keluarga Zhao akan menjadi lebih kuat karena ini. Kedua, Xiao Qin akan senang. Wu Mulan angkat bicara, Xiao Qin, kamu masih tidak setuju, biar ku beritahu, keluarga Zhao kulah yang memilih untuk menikah dengan keluarga Chu, keberuntunganlah yang menimpamu. Zhao Jiangwo mengangguk, ya itu benar. Keluarga Zhao kami tidak memiliki bobot di depan keluarga Huahai Chu. Kiner, kamu akan sangat beruntung jika menikah dengan keluarga Chu. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei mendesak, saya masih belum berterima kasih kepada kakek dan nenekmu atas hal yang begitu baik, Benar kan, keluarga Chu tidak hanya kuat, tetapi Chu Tianchuan ini juga orang yang berbakat. Dia dilatih sebagai calon kepala keluarga Chu sejak dia masih kecil, dan dia adalah yang terbaik dalam hal ini. Dari segi kemampuan dan segala aspek, pernikahan Xiao Qin dengannya memang merupakan kebahagiaan hidupmu. Zhao Kuofei dan Zhao Qingfeng berkata, ya, saudari, kamu akan menjadi istri muda dari keluarga Huahai Chu di masa depan. Siapa tidak akan iri padamu di ibu kota provinsi dengan nama ini? Bukan begitu. Kota ini berada dalam kekacauan, dan negara-negara besar serta keluarga-keluarga bersaing untuk mendapatkan wilayah, dan setiap keluarga dan kekuasaan mencari pendukung. Meskipun Xiaoku keluarga tidak ikut campur dalam masalah ini, pada akhirnya pasti akan terpengaruh. Jika Anda ingin menikah dengan keluarga Huahai Chu, tidak ada yang akan berani menyentuh keluarga Zhao saya, semua orang. Di keluarga Zhao mencantumkan manfaatnya satu persatu. Namun keluarga Zhao ingin lebih mengatasi kesulitan yang ada. Ibu kota provinsi berada dalam kekacauan, dan keluarga Zhao terlalu lemah. Jika Anda tidak menemukan pendukung, Anda mungkin tertelan kapan saja. Kebetulan keluarga Huahai Chu datang untuk melamar. Keluarga Zhao langsung setuju. Xiao Qin merasa ingin menangis. Awalnya mengira dia akan lolos dari nasib pernikahan kaya. Tanpa diduga, saya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tidak, saya tidak setuju, saya tidak peduli seberapa bagus dia, saya tidak tertarik. Teriak Xiao Qin sambil menatap Ye Junlin dalam-dalam. Apa, kamu tidak setuju? Setidaknya kamu harus bertemu seseorang dulu. Kata Zhao Jiangwo. Xiao Qin menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak, aku tidak ingin melihatmu. Sombong, tiba-tiba Wu Mulan menggeram. Membuat takut semua orang. Xiao Qin, aku menyadari bahwa kamu menjadi semakin tidak patuh, semakin aku memanjakanmu, semakin kamu memberontak. Wu Mulan berkata dengan marah, Nenek, aku tidak menginginkan ini. Teriak Xiao Qin, keluarga Huahai Chu akan datang untuk melamar pernikahan besok. Kamu harus pergi jika kamu mau, atau kamu harus pergi jika tidak mau. Wu Mulan begitu mendominasi sehingga tidak ada yang bisa menolak. Xiao Qin putus asa, denganku di sini, siapa yang berani memaksa Xiao Qin? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Ye Junlin berbicara, Xiao Qin langsung bereaksi. Ya,
Lalu bagaimana jika latar belakangnya kuat? Tidak peduli siapa yang lebih kuat, bisakah dia lebih kuat dari saudara iparnya? Xiao Qin segera mendekati Ye Junlin. Ya, kakak ipar, aku mendengarkanmu. Suas-hua-sua, semua mata keluarga Zhao menatap Ye Junlin. Siapa kamu? Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di keluarga Zhao saya? Zhao Sueyong berkata dengan marah. Zhao Sueliang mengangkat bingkai cermin dan juga sangat tidak puas. Ya itu benar. Apa yang Anda katakan di depan begitu banyak tetua? Apakah ini keterlaluan? Dua junior, Zhao Kuofei dan Zhao Qingfeng, bahkan lebih marah, saya tidak sabar untuk menamparkan wajah saya. Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei bahkan lebih marah lagi. Mereka hampir meraung, kapan giliranmu untuk campur tangan dalam urusan putriku? Zhao Jiangwo juga memelototi Ye Junlin. Wu Mulan tidak bisa melihat perilaku Ye Junlin. Tinggalkan keluarga Zhao segera, kamu tidak diterima di sini. Tidak ada seorang pun yang saya ajar sejak kecil berani berbicara kepada saya seperti ini. Wu Mulan menunjuk ke hidung Ye Junlin dan berkata dengan marah. Gaya keluarganya sangat ketat, para junior tidak berani berbicara keras di depannya dan Zhao Jiangwo. Belum lagi Ye Junlin sangat provokatif, ekspresi kemarahan melintas di wajah Ye Junlin. Jika ada yang memaksa Xiao Qin melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, dia pasti tidak akan setuju. Apa, kamu masih berani memelototiku? Segera tinggalkan keluarga Zhaoku. Teriak Wu Mulan, Xiao Qin takut segalanya akan menjadi serius dan berakhir buruk. Jadi dia buru-buru berkata, kakak ipar, silakan pergi dulu. Saya akan pergi dan melihat-lihat besok. Lagi pula, saya tidak setuju dibawa Xiao dorongan Qin. Ye Junlin pergi dari sini. Kakek dan nenek, jangan salahkan kakak iparku. Tidak bisakah aku pergi besok? Xiao Qin setuju. Ya, cukup banyak. Wu Mulan kemudian setuju untuk tidak mengejar Ye Junlin atas kejahatan berikut. Tidak lama setelah Ye Junlin pergi, Zhao Yuan kembali dengan cepat. Baru-baru ini dia menjadi wakil kapten tim SWAT. Karena ibu kota provinsi sedang kacau akhir-akhir ini adalah waktu tersibuknya. Tapi begitu dia mendengar Ye Junlin datang, dia segera menghentikan semua yang dia lakukan dan berlari. Kakek, nenek, kudengar kakak iparku dan Xiao Qin sudah kembali. Zhao Yuan berlari ke dalam villa. Ini kamu datang, ada apa? Wu Mulan berkata dengan heran. Xiao Qin sudah kembali dan dia cantik lagi. Setelah Zhao Yuan menyapa Xiao Qin, dia segera melihat sekeliling. Di mana kakak iparku Ye? Maksudmu bajingan Ye Junlin? Dia baru saja diusir oleh nenek. Zhao Sueyong berkata tidak senang. Plop. Zhao Yuan terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Wajahnya sepucat selembar kertas, tanpa bekas darah. Jakun Zhao Yuan tergelincir, dia menelan ludah dan bertanya dengan heran, apa, kakak iparku Ye diusir, ini. Zhao Yuan menjadi gila, keluarga Zhao benar-benar mengusir Dewa Perang Kunlun. Apakah kamu terlalu berani? Kenapa dia tidak datang lebih awal? Benar, dia sebenarnya menentang kakek dan neneknya, mengusirnya saja dianggap pelanggaran kecil. Tapi saya tidak memberinya pelajaran, itu hal yang bagus, Zhao Kuofei berkata dengan dingin. Puff. Zhao Yuan hendak muntah darah. Siapa lagi yang harus saya ajar? Nyali macam apa ini? Aku akan mencari kakak ipar Ye. Zhao Yuan segera bergegas keluar. Apa yang terjadi dengan Zhao Yuan? Zhao Sueyong sangat bingung. Mengapa putranya bertingkah tidak seperti biasanya? Iya, aku juga menyadarinya. Sikap Yuaner terhadap Ye Junlin sangat aneh. Seolah-olah Ye Junlin adalah orang yang hebat. Zhao Jiangwo juga berkata, yang lain mengangguk, semua orang memiliki keraguan ini. Wu Mulan sebenarnya tersenyum, kalian semua terlalu kecil, tata letak Zhao Yuan tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Apa yang nenek katakan? Zhao Kuofei bertanya. Zhao Yuan rendah hati dan sopan, tidak peduli siapa yang dia perlakukan, dia menganggapnya serius. Bahkan jika dia bajingan seperti Ye Junlin, dia memperlakukannya sebagai anggota keluarga, dia bisa besar atau kecil. Inilah alasannya sukses, Wu Mulan sangat mengaguminya. Pola, Zhao Yuan, ya, kita tidak bisa dibandingkan dengan A Yuan, kita harus banyak belajar.
Semua orang memuji Zhao Yuan. Hanya Xiao Qin yang merentangkan tangannya tanpa daya. Saudara Zhao Yuan mengetahui identitas saudara iparnya. Jika Zhao Yuan mengetahui situasi ini, dia pasti akan mencibir. Rencana macam apa yang aku punya, itu dewa perang dari Kunlun. Setelah Ye Junlin meninggalkan rumah Zhao, Long Ye secara pribadi pergi menjemputnya. Ikuti saran Ye Junlin, tetap diam dan jangan melakukan aksi apapun. Tatsuno mengenakan pakaian santai dan mengendarai mobil biasa. Rendah hati hingga ekstrim, Jenderal, ibu kota provinsi juga mendengarkan Anda, dan semuanya dijaga tetap sederhana. Mereka telah menyiapkan meja makanan rumahan malam ini, dan mereka ingin mengundang Anda untuk datang dan duduk. Berjanjilah untuk tidak berlebihan dan boros, dan benar-benar hemat, bisik Tatsuno. Oke, ayo kita pergi dan duduk malam ini, kata Ye Junlin. Long Ye pertama kali membawa Ye Junlin ke wilayah militer Jinling. Bagi Ye Junlin, selain Li Ziran, hanya kamp militer yang terasa seperti rumah sendiri. Saat ini, Zhao Yuan mencari di seluruh ibu kota provinsi, di mana Ye Junlin dapat ditemukan. Wu Mulan memanggilnya, "Yuaner, saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Hua Haichu telah tiba di Huahai. Bisakah Anda pergi menjemput mereka dan mengatur agar mereka pindah ke Villa Hong Yuan saya, itu untukku." Zhao Yuan dengan cepat pergi untuk menjemput Hua Hai dari keluarga Chu. Keluarga Hua Haichu dan partainya memiliki 3 mobil. Sebuah mobil biasa membuka jalan, dengan Rolls-Royce di tengah dan mobil pengawal Alfa di belakang. Di tengah, ada seorang lelaki tua dan muda duduk di barisan belakang les-les. Orang tua itu berambut abu-abu dan mengenakan setelan tang. Meskipun usianya sudah 70 tahun, matanya bersinar dengan aura pembunuh. Chu Renxiong, kepala keluarga Hua Haichu. Pada tahun-tahun awalnya, dia adalah seorang jenderal yang galak di ketentaraan dan memiliki temperamen yang buruk. Setelah mundur, dia juga tak terkalahkan di Huahai. Dia menggunakan tongkat, di sebelahnya duduk seorang pria muda, cantik dan cantik, mengenakan kacamata berbingkai emas. Tapi itu sama sekali bukan tunggul yang bagus. Dia adalah teman kencan buta Xiao Qin, Chu Tianchuan. Dia juga orang nomor 1 di lingkaran Tuan Huahai. Dia bahkan anggota partai Pangeran Huahai. Tujuannya datang ke ibu kota provinsi Jinling kali ini tidaklah sederhana. Kencan buta dengan Xiao Qin hanyalah sebuah aksi. Faktanya, dia ingin menggunakan keluarga Zhao untuk merebut wilayah ibu kota provinsi dan menghasilkan banyak uang di ibu kota provinsi. Keluarga Hua Haichu ingin memasuki ibu kota provinsi dan memperluas kekuasaan mereka. Setiap orang mempunyai niat jahat. Chu Renxiong baru saja menjelaskan kepada Chu Tianchuan tentang pernikahan dengan keluarga Zhao. Baiklah, kakek, aku mengerti, wanita hanyalah alat. Aku akan mendengarkanmu dan menikahi Xiao Qin. Cahaya dingin melintas di mata Chu Tianchuan. Chu Renxiong mengangguk. Baiklah, benar ketika keluarga Chu kita benar-benar berakar di ibu kota provinsi, Xiao Qin dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Oke, kakek. Chu Tianchuan mengangkat sudut mulutnya. Apa yang ada dalam pikirannya sederhana, memperlakukan Xiao Qin sebagai mainan, dan menikah hanyalah kedok. Segera Zhao Yuan tiba dan membawa Chu Renxiong dan yang lainnya ke Villa Hong Yuan. Tidak lama setelah Zhao Yuan pergi, sekelompok orang datang ke sini. Ini adalah pemuda ibu kota provinsi, mereka semua adalah saudara dari keluarga terkemuka di ibu kota provinsi. Zhong Jiaming, Fan Jia Versas, keluarga Yin Yin Tianko, dan Zhang Dongsudek, dalam perang wilayah yang baru-baru ini terjadi di ibu kota provinsi. Keluarga-keluarga ini berpartisipasi dan menerima banyak manfaat. Keluarga-keluarga ini bahkan mengandalkan klan Huahai sebagai pendukung mereka. Begitu mereka mendengar keluarga Hua Haichu datang, mereka segera datang untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Melihat ini, Chu Renxiong berkata dengan tenang, bersikap ramah dengan keluarga lokal di Jinling kondusif bagi perkembangan kita. Tianchuan, pergilah dan hibur mereka. Chu Tianchuan mengangguk. Dimengerti, kakek, Tuan Muda Chu. Pertama kami akan melakukannya pasti memperlakukanmu dengan baik ketika kamu datang ke Jinling lain kali, kata Zhong Jiaming dan yang lainnya.
Tidak peduli betapa sombong dan mendominasinya mereka di ibu kota provinsi, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda dari Huahai. Khususnya, para pangeran Huahai mengejutkan semua orang. Seluruh Huahai dan bahkan Asia Tenggara tahu betapa kuatnya mereka. Yang disebut Partai Pangeran adalah organisasi yang dibentuk oleh pangeran terkuat di Huahai, mirip dengan klub. Setiap orang adalah keluarga kuasi kerajaan, atau bahkan penerus keluarga kerajaan. Para pangeran merajalela dan sangat mendominasi. Tidak ada yang peduli, hidup bahagia dan bahagia, tetapi juga memiliki reputasi yang buruk. Selama seorang anak muda memiliki hubungan dengan seorang pangeran, tidak ada yang berani menyentuh Anda. Bagi kelompok pemuda di ibu kota provinsi ini, Partai Pangeran Huahai adalah tujuan mereka. Ibu kota provinsi meniru Pangeran Huahai dan mendirikan masyarakat Gongsi. Bagaimana bisa dibandingkan? Itu terlalu jauh dari para pangeran. Jadi ketika mereka melihat anggota Pangeran Huahai, kelompok tua dan muda merasa iri. Ketika Zhang Dongsu mengetahui bahwa kencan buta Xiao Qin adalah seorang pangeran, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing. Chu Tianquan juga senang melihat begitu banyak orang memujinya. Dia mendekati Chu Tianquan dan berbisik, "Tuan Chu, saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang buruk." Chu Tianquan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Hah, ada apa?" "Kemarin, adik, saya bertemu Xiao Nona Qin." "Lalu apa?" "Dia sedang duduk di dalam mobil bersama pria asing, terlihat sangat intim, seperti pasangan." Ide Zhang Dongsu sederhana. Karena dia tidak bisa mendapatkan Xiao Qin, dia sebaiknya mengajarinya sebuah pelajaran ambil Ye Junlin. Mendengar ini, ekspresi Chu Tianquan berubah drastis. Meski itu hanya kencan buta, namun menurutnya, Xiao Qin sudah menjadi miliknya. Naik mobil bersama pria lain, kematian pengadilan. Iya, orang itu mengemudi dengan sangat keras, itu sedan Audi, dan supercar kita tidak bisa mengejarnya. Beberapa orang lainnya langsung berkata, saat ini, wajah Chu Tianquan berubah menjadi hijau. Wanita itu tergerak, "Bagaimana bisa kamu tidak marah?" "Siapa dia?" Chu Tianquan bertanya dengan dingin. "Tuan Chu, saya masih memeriksanya. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mengetahuinya." Zhang Dongsu gemetar, Zhong Jiaming, Versas dan yang lainnya segera berkata, "Tuan muda Chu, jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Kami akan menjagamu, dan kami bahkan telah menyiapkan program untuk dinikmati Tuan muda Chu." Mereka melihat kekerumunan dan tertawa. Chu Tianquan tidak mengerti apa yang mereka persiapkan. Itu pasti seorang wanita, tidak perlu penggemar vulgar yang kasar, "Aku lelah bermain," kata Chu Tianquan dingin. Dengan statusnya, wanita memiliki segalanya. Wanita seperti apa yang belum pernah kamu lihat? Yin Tianko terkekeh dan berkata, "Tuan muda Chu, Anda tidak tahu. Ini adalah beberapa yang saya pilih secara khusus dari Suhang Media Colege. Mereka semua adalah gadis kuning." Setelah mendengar ini, kerutan Chu Tianquan perlahan mengendur. "Perluas, Sohang Media Colege penuh dengan keindahan," Chu Tianquan berkata sambil tersenyum, bersambung.